Halo, ketemu lagi dengan saya Santosa Chandra, Financial Planner. Kali ini saya akan ngomong tentang asuransi, ya. Nah, jika teman-teman kebetulan punya produk unit link dan sudah membayar selama beberapa tahun, kadang-kadang bertanya-tanya di dalam hati, bisa nggak sih saya berhenti bayar? Karena pada saat awal itu si agentnya janjiin cukup bayar 10 tahun lah, atau cukup bayar 5 tahun lah, terus udah cukup berhenti aja bayar. Nah, sebenarnya benar nggak sih kita bisa berhenti bayar suatu asuransi dan perlindungannya itu akan tetap berjalan? Nah, berkaitan dengan yang saya ceritakan di video sebelumnya tentang compounding effect, tentang bunga berbunga, ini sama aja dengan di asuransi unit link. Jika teman-teman sudah melakukan pembayaran selama beberapa tahun, misalnya 5 tahun atau 10 tahun, maka akan ada nilai tunai dari asuransi tersebut. Jika ini tentang unit link ya. Karena sebagian dari premi yang kita bayarkan itu akan disimpan dalam bentuk investasi. Jika kita tidak pernah mengambil duit dari investasi tersebut, maka nilainya itu akan semakin bertambah dan dengan menggunakan prinsip bunga berbunga, maka investasi itu akan berkembang dengan sangat besarnya. Nah, akan ada pada suatu titik di mana nilai investasi kita itu akan lebih besar daripada premi asuransi yang harus kita bayarkan atau COI, cost of insurance, yang harus kita bayarkan ya. Nah, pada saat itu kita bisa dibilang oke, karena bunganya sudah melebihi, boleh deh berhenti bayar. Tapi harus diingat juga ya, karena premi yang kita bayarkan atau cost of insurance itu tiap tahun akan naik sejalan dengan bertambahnya usia. Apakah bunganya itu, bunga dari investasi kita itu bisa mengikutinya? Kalau bisa mengikutinya, maka nilainya itu nggak akan berkurang. Kita lihat di sini, seperti contoh satu ilustrasi di mana estimasi nilai akun. Kita lihat di sini ya, pada saat rendah itu 4%, sedang 7%, dan tinggi 10%. Tergantung dari hasil keadaan investasi pada saat itu. Jika misalnya rendah, misalnya kita lihat orang ini membayar premi 312.500.000 per tahun dari usia 49 sampai usia 58. Setelah itu dia berhenti bayar. Ada loyalty bonusnya, ini kebetulan produk yang ada loyalty bonus. Nah, kita lihat nih, pada saat investasi hanya return 4% keadaan itu, maka dia bisa berhenti bayar pada tahun ke-11 dan premi ini akan berjalan sampai, akan tetapi pada usia 25 nilainya itu akan semakin turun. Kenapa turun? Karena return 4% ini tidak sanggup menutupi premi asuransi jiwa dia. Oke. Nah, jika investasinya berkembang dengan hasil 7% di sini, kita lihat dia cukup berhenti bayar sampai tahun ke-11, maka akan berkembang terus sampai tahun ke-50, duitnya malah akan semakin banyak. Oke, apalagi kalau returnnya bisa mencapai 10%. Masalahnya return ini tidak bisa dijanjikan jika dijanjikan oleh seorang financial planner atau oleh seorang agen asuransi. Kalau mereka bisa menyatakan bahwa ini pasti nilainya, itu bohong. Jangan beli dari dia, oke? Karena nilai investasi ini akan tergantung dari keadaan investasi pada saat itulah. Bagaimana? Seperti sekarang ini, pada awal tahun masa pandemi itu drop semua, malah sampai minus. Tapi sekarang udah mulai kembali lagi semakin bagus. Nah, itulah yang dikatakan kita cukup membayar berapa tahun dan kemudian kita bisa cuti premi. Jadi itu tergantung dari nilai investasi. Apakah asuransi kita gratis setelah membayar sekian banyak? Ya enggak juga, karena kita bayar itu dari nilai investasi kita sendiri. Nggak ada yang gratis di dunia ini, teman-teman. Oke, kemudian ada lagi nih, setelah beberapa tahun ada saudara saya, dia membuka asuransi di asuransi sendiri dia deh gitu ya. Setelah berjalan selama 10 tahun misalnya, dia diteleponin sama agent yang lamanya itu. Kita punya nilai investasi udah ada sekian nih, udah balik modal, mau nggak ini ditutup aja atau sebagian dananya dipindahin untuk buka asuransi baru. Nah, kalau ditanyain seperti itu, pertanyaan saya sih ke dia waktu itu, lu butuh nggak asuransi yang baru? Lu butuh nggak pertanggungan yang baru dengan fasilitas yang baru? Kalau nggak butuh, ngapain dipindahin? Karena kalau begitu kita pindahin dan kita mengambil nilai investasinya, nah asuransi yang sekarang ini otomatis kita harus bayar lagi.
dan rentan akan lapse karena ya kita udah tarik nilai investasinya ya. Dan kita membuka asuransi baru, itu biaya-biaya awalnya kembali berulang lagi, seperti biaya akuisisi. Biaya akuisisi itu berjalan 4 tahun, kembali lagi kita harus membayar lagi. Nah, kalau saya sih, saya lebih suka, ya kalau bisa jangan matiin asuransi yang udah berjalan. Tetap bayar, atau kalau enggak ya cuti premi aja, nggak usah bayar apa-apa lagi. Tapi dari nilai tunainya itu jangan ditarik. Kecuali memang benar-benar butuh sekali, dan kita memang sudah mau menutup, kita udah nggak membutuhkan lagi perlindungan. Saya anggap misalnya pada saat kita udah memasuki masa pensiun dan anak-anak kita sudah dewasa semua dan sudah mandiri, nggak terlalu butuh lagi kan uang pertanggungannya, ya bolehlah tarik nilai tunainya dan kita habiskan untuk bersenang-senang. Ya seperti itu sih ya. Jadi ini adalah jawaban teman-teman yang kadang-kadang tanya, udah cukup nggak sih saya bayar? Udah cukup nggak sih saya mau berhenti bayar? Atau harus saya tarik nggak nilai tunainya? Nah, itu akan berpengaruh ke investasinya. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan tentang asuransi, tentang bagaimana mengatur keuangan, bisa menghubungi saya lewat WA atau lewat email saya. Oke, demikian video dari saya Sentosa Chandra Financial Planner. Sampai jumpa di video berikutnya.